warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu, bapak, adik-adik semua rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas terucap untuk mengawali atur kula kejawi ngajak dateng panjenengan khususipun kula piyambak. Monggo kita sami meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ibu bapak sampun tercatat sebagai orang yang bertakwa? Halo? Insya Allah. Tapi bertakwa yang kelas berapa? Karena bertakwa itu kalau versinya Nabi dan Rasul tidak ada kata iman yang turun. Tetapi kalau kita bagaimana? Kadang-kadang midun, nek wis midun le munggah angel, nek nong dhuwur le midun gampang. Kon mempertahankan juga tidak mudah. Kebiasaan yang tidak baik di sekitar kita itu masih berlaku. Bu, saya berlaku nggih. Dhisik dhewe tarawih paling akeh nggih. Sakniki tesih bertahan. Selorot subhanallah mriki mriko niku sami. Kenapa? Kalau kita dikatakan orang yang bertakwa selalu meningkat, tetapi di Ramadan tahun ini kita masih seperti yang dulu. Maka kalau bisa saat ini hilangkan kebiasaan yang tidak baik untuk menuju yang lebih baik. Ya. Dan kita tahu yang namanya takwa itu kalau lagunya pernah mendengar, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Itu namanya orang yang bertakwa. Ya, karena memang kali ini ngajinya biar tidak sepaneng, saya ngajak Mas Juli, ya Mas ya, diberikan sebuah lagu takwa. Dan tidak terasa nanti sudah buka ya. Sambil menunggu yang untuk berbuka dalam perjalanan ya Mas. Ya, dalam perjalanan. Ya. Sebuah lagu takwa nanti akan saya tambahkan kira-kira 10 menit ke depan lagi. Ya, adik tadi yang berkenan nanti kalau mau pulang ketemu Pak Yuli ya. Apapun bentuknya, insya Allah nanti sudah kami siapkan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Kaya miskin itu sama.
di hadapan Allah. Karena itu hanya sebagai bentuk, kaya pun sebagai ujian, miskin pun sebagai ujian. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, kaya miskin itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Yang ku kasih miskin, Bapak Ibu, biasanya tidak miskin pribun, menjalani penderitaan, kata orang miskin. Berimankah dia di dalam kekurangan? Kasih miskin, coba iman atau tidak. Namun ku kasih kaya, mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Kesimpulan Bapak Ibu, kaya miskin, adik-adik ada ujian, ditinggal ayahnya yang tercinta, ibunya yang tercinta, saya juga ditinggal anak saya yang tercinta. Itu semua adalah sebuah ujian, dan mungkin itu yang terbaik buat Allah. Karena mungkin terbaik buat kita belum tentu buat Allah. Kita menganggapnya jelek, belum tentu Allah menganggap itu jelek. Makanya kita harus saat ini berbagi. Yang miskin janganlah bersedihlah. Malah saya masih ingat doanya Rasulullah itu, kalau nanti di akhirat itu disanding orang-orang yang miskin. Bagaimana Bapak Ibu? Tadi saya mengatakan bagaimana? Di akhirat Rasulullah ingin nyanding orang-orang yang makanya di dunia panjenengan, besok di akhirat kau pengen disanding Rasulullah enggak? Halo? Pengen enggak? Kalau kau pengen, jadilah orang yang kaya. Iya kaya, tapi gunakan kekayaannya dengan jalan Allah. Makanya Panti Asuhan Arayan ini, maaf sama Bu Zuni ini, kalau untuk keluarga insya Allah walaupun tidak kaya tetapi sudah cukup, kita anggap cukup, karena kaya itu belum mesti cukup, tapi kalau cukup mesti kaya, gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan hidup itu yang paling penak itu nek pas-pasan. Ayo Bapak Ibu, pengen pas-pasan, pengen cukup, apa pengen kaya? Pengen yang mana? Pengen pas-pasan. Karena pengen beli motor pas punya uang. Ya pengen kemanapun pas punya uang, itu pena. Tapi manusia itu terbawa hawa nafsu. Wis dicit sayuto kepingin selalu kurang saja. Itulah manusia. Maka panjenengan saya undang ke sini sambil melihat situasi Arayan yang sebentar lagi 1 tahun ke depan insya Allah sudah berubah. Di sini sudah ramai semoga dengan anak-anak tahfidz yang nanti akan dikelola oleh yayasan yang lulusan pesantren Gontor. Saya tidak mampu, saya juga ingin nanti menjadi santrinya, walaupun santri yang bodoh.
Karena saya menghafalkan sak juz, kok sak juz? Sak surat. Maaf, malu aku sama Mas Malka. Mas Malka itu sudah hampir selesai 1 juz 30. Saya separuh belum ada. Malu. Maka ning pinter kula masalahnya apa? Mas Malka hafalan kula nyemak. Iya, ini Mbak Alma ini sudah 3 juz, sudah bisa 3 juz ini Mbak Alma ini. Ya Allah, mungkin yang lain-lain nanti akan di sini nanti akan mencetak generasi-generasi yang hafal Al-Quran. Makanya saya mohon doa restu ya Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada terutama Ibu Parsilah yang sudah banyak membantu kami sehingga bisa berjalannya di area ini. Saya berharap besok sore yang hadir ini, saya lihat ini kayaknya ini yang hadir ini juga usia SMP ke bawah semua ya, kecuali Mas Ali ya. Mas Ali orang tak undang mesti nanggini ya sama Mbak Alma ya. Tolong mulai saat ini saya ingin sekali yang hadir sore ini, kalau yang kami undang ada yang tidak hadir ini, kita lihat dari Tarakan ini, dari Tarakan belum ada ya ini. Belum ada ya. Mas Dwi nanti tolong undangannya disiapkan, titipkan. Kemarin yang hadir itu kan ada namanya ya, nanti titipkan Mbak Hanum atau yang SD Sangonang, nanti titipkan undangannya. Itu besok sore anak-anak ini yang hadir tolong kesini lagi ya. Besok sore ada dari perusahaan kecantikan yang akan mengajak anak-anak bermain, berlomba, nanti disediakan hadiah. Menurut informasi tadi siang sudah telepon mau survei lagi ke sini. Hari ini jam 5. Sekarang jam 5, mungkin sebentar lagi akan hadir di sini. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan adalah kita ini di hadapan Allah tidak pilih-pilih. Artinya apa? Bukan dilihat yang cantik, bukan yang bagus, bukan yang miskin, bukan yang kaya. Tetapi yang di hadapan Allah yang akan terpilih adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Makanya jangan sampai sia-siakan Ramadan tahun ini ya. Ya, di Anum sudah berapa juz? Beta? Ya. Tanya Mas Rofik ini, sudah berapa juz Mas Rofik? Juz berapa kamu? 21. Astagfirullah. Subhanallah, astagfirullah. Subhanallah 21 rakyat sing diwaca dhisik dhewe karo kene dhewe. Ya Allah, aku ki ngantuk-ngantuk bar subuh maca suwi banget rampung-rampung itu kok 5 menit rampung udah selesai. Udah, ini yang saya baca. Ya mana? Lihat, ini loh Pak Yuri sampai sini. Oh iya, betul. Coba diulang, tak tunggoni. Sudah kok tadi gitu dah. Iya, jadi Bapak Ibu tolong, 1 tentang salat kita tingkatkan dari kuantitas juga kualitas. 2, baca Quran juga kuantitas plus kualitas. Yang ketiga adalah sedekah kuantitas juga kualitas. Artinya apa? Kalau sedekah kuantitas itu jumlah. Nek dulu yang kita sedekahkan baru 1000, kita tingkatkan naik. Kemudian kualitasnya ya cari waktu yang terbaik dan ikhlas, bukan semata-mata karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya yakin panjenengan kalau sedekah tidak ingin dilihat oleh siapa-siapa, maka yang hadir di sini sudah banyak yang berpartisipasi di area yang tidak perlu kami sebutkan lagi, sudah tidak mengkhawatirkan lagi ya. Area kalau ada beliau-beliau yang hadir kali ini sudah kami ayem ya, karena beliau-beliau ini adalah piantun-piantun yang peduli dengan anak-anak asuh, anak-anak yatim ataupun piatu ataupun duafa. Ya, sebagai penutup nanti saya akan doa, tapi sebelum doa tadi saya sudah menyanyikan lagu Cita-Citaku. Mbaknya tadi, adik siapa tadi? Mas Tohari? Kenzia itu sudah menyanyikan lagu Balon Ba'da 5. Adik-adik yang bisa menyanyikan mengulang lagu saya, tolong simak. Lagu saya adalah mudah sekali. Jangan nanti saya suruh mengulangnya hanya rapnya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh. Ya, dengarkan.
Nanti saya kasih hadiah 50.000 loh ini yang bisa. Ya. Awas, dengarkan. Cita-citaku, cita-citaku kan tercapai bila kita rajin bersekolah, belajar yang giat, turut nasihat guru dan orang tua. Keberhasilan anak-anak semua satu apa? Rajin belajar. Dua, ikuti perintah orang tua dan guru. Nah, ingat, saya ulangi. Cita-citaku, cita-citaku kan tercapai. Satu, bila kita rajin bersekolah, belajar yang giat, turut nasihat guru dan orang tua. Rajin belajar, rajin bersekolah, dan juga ikuti apa yang disampaikan orang tua dan ibu bapak guru. Jangan lupa mohon restu kalau mau pergi ke sekolah. Ya Mas Yudi, cita-citaku, kita doa, kemudian nanti akan kita ambil pikirannya untuk kita panggil anak-anak yang kami panggil nanti untuk menerima ini ya. Siap? Yang bisa mengulangi 50.000. Ayo, simak Ropek 50.000. Tahukah kau cita-citaku jadi dokter mengobati yang sakit, demam salisma, sakit kepala, pastikan sembuh kembali. Tahukah kau cita-citaku jadi pilot menerbangkan pesawat ke Amerika, ke Surabaya, semua kan ku ajak serta. Cita-citaku kan tercapai bila kita rajin bersekolah, belajar yang giat, turut nasihat guru dan orang. Ingat ya, Ramjan. Lagi ya Mas ini, sekali lagi. Simak adik-adik yang kepengen 50.000. Ayo, siap? Tahukah kau cita-citaku jadi insinyur ahli membangun gedung bertingkat, jembatan layang, kan ku bangun yang megah. Kalau aku jadi petani, kan ku buat pertanian yang maju, hasil melimpah, sehat bergizi, makanan kita semua. Cita-citaku kan tercapai bila kita rajin bersekolah, belajar yang giat, turut nasihat guru dan orang. Ayo, siapa yang bisa hanya rapnya? Ayo, kalau bertiga yang maju boleh, tapi saya ketemu bagi telu. Rafa Radit juga boleh. Ayo, mudah kok Ming, tak baleni. Cita-citaku kan tercapai bila kita rajin bersekolah, belajar yang giat, turut nasihat guru dan orang tua. Ayo, naik ke panggung, besok masuk di YouTube. Ayo, tak hitung 3 kali. 1, 2,
Gaduh ya Allah, kalau tidak ada ya, ya udah. Kalau tidak ada, saya akhiri dengan doa. Dan setelah doa kita mohon nanti dari Bu Duku, Bu Farsilah untuk berkenan memberikan bingkisan apa ini, sembako ya, dari salah satu ibu yang hadir di sini ya. Ya, mohon berkenan, aminnya. Liridwallahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala derajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah sallallahu jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.